大家早安. Good morning, brothers and sisters in Christ. Selamat pagi, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali di Saran Pagi, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 11 Agustus 2021 bersama saya Gita Hastuti. Saya berharap pagi ini kita semua sehat, segar dan bersemangat. Mari kita menyapa Tuhan dan memohon pimpinannya saat kita merenungkan firman-Nya nanti. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini ya Tuhan, kami boleh bertemu secara virtual untuk menyapa satu sama lain dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan sebelum kami memulai menjalani hari kami masing-masing. Mari hadir bersama kami Tuhan, bimbing kami untuk memahami pesan-Mu hari ini, supaya kami pun boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, masa pandemi COVID-19 ini bukan masa yang mudah. Sudah 1 tahun lebih kita berada di masa ini, dan kita juga tidak tahu sampai kapan. Kita merasakan dari yang tadinya rasanya COVID-19 ini jauh sekali, hingga berangsur-angsur mendekat dan menyentuh orang-orang terdekat kita. Atau bahkan mungkin di antara kita ada yang sempat terpapar dan merasakan serangan virus ini. Kakak pertama saya adalah penyintas COVID-19. Namun saya sendiri belum dan tidak ingin merasakan sendiri serangan virus bandel ini. Banyak yang sembuh dan menang melawan serangan virus COVID-19, namun ada juga yang kalah dan harus berpulang, meninggalkan orang-orang yang dikasihi dan mengasihinya di dunia ini. Saya merasakan kehilangan yang menyesakkan atas seseorang yang saya kenal melalui aplikasi digital. Bahkan kami belum pernah bertemu secara fisik, muka dengan muka. Saya bayangkan pasti akan lebih berat lagi bila yang pergi adalah suami, istri, anak, ayah, atau ibu kita. Kasus demi kasus yang saya tahu di sekitar saya ini pada akhirnya membuat saya berpikir, segala sesuatu di bumi ini sia-sia. Sia-sia kita mengupayakan rumah tinggal yang bagus dan nyaman ditinggali. Sia-sia kita studi sampai S banyak. Sia-sia kita memperjuangkan yang kita mau. Pada akhirnya semuanya kita tinggalkan. Tidak kita bawa pulang ke rumah masa depan. Orang baik dan orang jahat pada akhirnya sama-sama mati. Namun, muncul pertanyaan di benak saya. Benarkah segala sesuatunya sia-sia? Dalam pergumulan saya teringat akan Salomo yang ternyata juga pernah berpikir serupa. Mari kita baca Pengkhotbah pasal 1 ayat 1-2. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, di pasal 1 ayat 1-11 ini Salomo yang diyakini sebagai penulis kitab Pengkhotbah ini menuliskan bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini sia-sia. Di perikop selanjutnya, yaitu pasal 1 ayat 12-18, ia bahkan menuliskan bahwa pengejaran hikmat adalah sia-sia. Lalu saya mempelajarinya lebih lanjut. Dikatakan kalau kitab Amsal menggambarkan hikmat Salomo dan Kidung Agung adalah pengalaman cintanya, maka kitab Pengkhotbah ini menggambarkan kebodohan Salomo. Tapi saya pribadi kurang setuju mengenai pernyataan terakhir itu. Kitab Pengkhotbah ini menurut saya justru menunjukkan intelijensi Salomo
yang mencoba memahami dan mencari jawaban akan sesuatu masalah dengan pendekatan saintifik. Dimulai dengan perumusan masalah, yaitu bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Ia mencari bukti-bukti melalui pengamatan dan pengalaman hidupnya, dan pada akhirnya membuat kesimpulan serta memberikan saran. Di pasal terakhir, Pengkhotbah 12 ayat 13-14 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara, memang benar segala sesuatu di bawah matahari ini sia-sia kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak percaya dan menaruh harapan pada Yesus Kristus, Sang Roti Hidup. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 19 mengingatkan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Yesus Kristus adalah nama kepada siapa Allah memberikan kuasa atas segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Jadi kalau kita menaruh pengharapan padanya saat kita hidup di bumi ini saja, kita dianggap sebagai orang paling malang dari segala manusia. Lalu bagaimana kalau kita tidak percaya dan bahkan tidak berpengharapan kepada nama itu, nama Yesus Kristus? Berarti kita adalah orang yang paling malang dari yang paling malang. Maka baiklah, mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, baik saat ini ketika kita masih dikaruniai hidup di dunia, maupun nanti di kehidupan selanjutnya. Kematian dan kebangkitan Kristus mengaruniakan hidup kekal bagi kita yang percaya. Mari kita juga memberitakan pengharapan sejati ini kepada orang-orang di sekitar kita ketika kita masih dikaruniai hidup di dunia ini. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap kita menghadapi masalah hidup, terkhusus di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak ada yang sia-sia kita lakukan bila kita melakukannya atas petunjuk Tuhan. Bila kita berpegang pada perintah-perintahnya, dan bila kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kita belajar dari para pengikut Kristus, orang-orang terkasih kita yang sudah lebih dulu berpulang. Perbuatan kasih semasa mereka hidup masih terus dikenang, dan pelajaran hidup yang dibagikan masih menjadi inspirasi bagi mereka yang pernah diberi kesempatan untuk berjumpa dan berinteraksi dengan mereka. Mereka menjadi surat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Semoga kita pun dapat menjadi surat Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk terus menaruh pengharapan kami kepadamu, baik di hidup kami di dunia ini maupun di kehidupan kekal yang Engkau karuniakan. Mampukan kami untuk menjadi surat-Mu melalui segala sesuatu yang kami katakan dan lakukan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang membimbing kami yang merasa tidak mampu ini, ya Bapa, supaya kehendak-Mu saja terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Saudara, mari kita terus bersemangat dan berpengharapan kepada Kristus. Terus berusaha menjadi surat Kristus dimanapun kita berada, supaya apapun yang kita katakan dan lakukan tidak menjadi sia-sia, namun bahkan bermakna
bagi yang menerimanya. Yesu Chufu Nimen. Tuhan Yesus memberkati. Jesus bless you.